Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang dikasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, mengucap syukur buat anugerah-Mu, kasih setiamu Bapa, penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami butuh firman-Mu yang menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hati kami, pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang mengisi hidup kami, pikiran hati kami, agar hidup kami selalu berdasarkan kebenaran firman. Urapi kami semua, baik hamba-Mu, bahkan semua yang mendengar. Diurapi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Yesaya pasal 43. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 dikatakan situ, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita seperti Nabi Yesaya menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel, supaya diingatkan jangan mengingat hal-hal dahulu. Ini mengingatkan mereka supaya jangan memikirkan hal-hal yang dahulu yang bisa menghambat kehidupan kerohanian kita tidak maju. Di sini dikatakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kadangkala kehidupan kita setiap mau maju atau tidak mau berhubungan dengan Tuhan lebih intim lagi, kadangkala ada pikiran-pikiran yang selalu mengingatkan kita kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mungkin masa lalu yang tidak baik, sehingga kita rasa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ini adalah satu bentuk intimidasi kuasa iblis, intimidasi iblis supaya kita tidak maju, supaya kita tidak mengenal Tuhan lebih lagi. Dan dikatakan di situ di ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Dikatakan belumkah kamu mengetahuinya? Dalam bahasa Ibrani, mengetahui itu artinya yada artinya mengenal pribadi Tuhan. Dikatakan belumkah engkau mengenal Tuhan? Padahal Dia sudah mau membuat sesuatu hal-hal yang baru dalam hidupnya kita. Tapi kadangkala pemikiran-pemikiran yang dahulu sering mengganggu sehingga kita tidak dapat mengenal Dia lebih lagi. Dan dikatakan situ, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita. Tetapi kadangkala pikiran masa lalu atau dosa-dosa masa lalu sering menghambat kita untuk maju mengenal dengan Tuhan. Ini yang saya tadi katakan, bentuk intimidasi kuasa iblis. Dan kadang-kala itu sering ada dalam pikiran kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita bisa melihat contoh bagaimana istri Lot ketika dia menoleh ke belakang, padahal malaikat Tuhan katakan, lihat ke depan, jangan menoleh ke belakang. Supaya apa? Mereka fokus keluar dari Sodom dan Gomora, keluar dari Losa, keluar dari keadaan yang tidak baik. Tetapi istri Lot balik, sehingga dikatakan menjadi tiang garam. Tiang garam ini berbicara apa? Kematian rohani, berbicara tidak ada pertumbuhan, stuck, kerohanian mereka stuck karena apa? Selalu melihat hal-hal yang dahulu. Begitu juga kita. Jangan kita sering melihat hal-hal yang dahulu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih lagi orang lain. Jangan lagi kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Mungkin di hari-hari ini dia mungkin sudah berusaha ingin jadi lebih baik lagi untuk mengenal Tuhan. Begitu juga kita mungkin masing-masing berusaha lagi lebih dekat dengan Tuhan. Jangan melihat hal-hal yang dahulu yang menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Dan di sini dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di padang belantara.
memang hal-hal yang ke depan banyak seringkali ketika kita mau berubah, kadang-kala kita berpikir, apakah ada jalan ke depan untuk kami berubah? Tetapi inilah kuasa Tuhan ketika dikatakan, Dia akan membuat jalan-jalan di padang gurun, dan dikatakan Dia akan membuat jalan-jalan di padang belantara. Padang belantara, kalau kita lihat belantara itu seperti kayak tidak ada jalan, tetapi Tuhan bisa buat jalan. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bisa melihat kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah terpojok. Mereka harus berhadapan dengan laut di Teberau. Tapi kita bisa lihat kuasa Tuhan. Di lautan saja Tuhan bisa membuat jalan. Bahkan firman Tuhan dikatakan di padang gurun, di padang belantara, Dia akan buat jalan. Jadi maju saja, hidup kita maju lebih lagi mengenalkan Tuhan. Maju saja walaupun seringkali kita melihat ada tantangan cobaan. Tetapi ingatlah, yang di sini Tuhan mau. Dia sudah membuat kita baru. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ciptaan baru, siapa yang mengenal Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ketika kita dikatakan kita sudah mengenal Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang dikatakan maksudnya ciptaan baru, hidup kita baru. Hidup kita baru, tidak lagi seperti cara-cara yang lama. Kalau dulu mungkin suka ngomong besar, meninggikan diri, sekarang lebih merendahkan diri. Kalau kita dulu sukanya tipu sana sini, sekarang hidup jujur. Kadang-kala kan begitu. Kalau mungkin sudah dulunya kebiasaannya untuk cari usaha, untuk dapat keuntungan, dia harus tipu sana sini. Sekarang ketika dia rasa harus hidup jujur, dia kadang-kala berpikir, apakah kalau saya jujur saya akan dapat berkat, apa saya akan dapat penghasilan yang sama. Kadang-kala kan berpikiran itu akhirnya tidak jadi berubah. Karena apa? Pola pikirnya yang sama. Dan di sini dikatakan mengenal, kita yang harus mengenal Tuhan. Tidak tahukah, tidak dikatakan belumkah kamu mengenalnya? Berarti di sini dikatakan belumkah kita mengenal Tuhan? Karena apa? Tuhan akan membuat hidup kita baru. Ketika Tuhan akan bekerja, izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan lagi memakai pikiran-pikiran lama, tetapi luaskanlah Allah bekerja dalam kehidupan kita. Karena kita dikatakan siapa yang ada dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah kami melangkah dengan Engkau, karena kami tahu Bapa, Engkau akan membuat kehidupan kami baru Bapa. Ada sesuatu hal yang baru Engkau akan taruh dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak melihat hal-hal yang dahulu, masa lalu apapun itu Bapa yang menghambat kami untuk lebih lagi mengenal Engkau. Kami minta Bapa di dalam nama Yesus, Kau jauhkan pikiran-pikiran itu. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin mengenal lebih intim. Terlebih lagi Bapa, kehidupan kami menjadi baru karena Engkau yang mengerjakan semuanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, tolong kami semua. Pegang langkah kami Allah Roh Kudus. Nama-Mu saja dipuji sedemikian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.